Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Nur Afida dengan NPM 2003050109. Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Magelang. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang materi pedoman pembinaan dan pengembangan UKS pada mata kuliah Pengelolaan Usaha Kesehatan Sekolah dengan dosen pengampu Bapak Rasidi MPD. Pada video kali ini, saya akan membahas 5 bab. Bab pertama yaitu tentang pendahuluan. Poin pertama yaitu sasaran. Tim pembina UKSM dan tim pelaksana UKSM di sekolah ataupun madrasah, baik negeri maupun swasta. Poin kedua yaitu ruang lingkup. 1. Ruang lingkup dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, TP UKSM dalam pembinaan dan pengembangan UKSM secara berjenjang. Yang kedua, tim pelaksana UKSM dalam mengimplementasikan trias UKSM di sekolah. Adapun trias UKSM sendiri yaitu pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, pembinaan lingkungan sekolah sehat. Poin ketiga yaitu berbagai informasi UKSM. Sejarah perkembangan UKSM. Tahun 1956 telah dirintis kerjasama antara Departemen Kesehatan. Selanjutnya, pada tahun 1970 dibentuk panitia bersama usaha kesehatan sekolah antara Departemen Kesehatan dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1980. Pada tahun 1982 ditandatangani piagam kerjasama antara Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat, Departemen Kesehatan dan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama, tentang pembinaan kesehatan anak dan perguruan agama Islam. Tahun 1984, untuk lebih menetapkan pembinaan usaha kesehatan sekolah secara terpadu, diterbitkanlah Surat Keputusan Bersama SKB 4 Menteri antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Materi selanjutnya yaitu Bab 2. Penyusunan rencana kegiatan. Penyusunan rencana kegiatan UKSM dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama, rencana kegiatan UKSM tahunan dilaksanakan selama 1 tahun pelajaran oleh tim pelaksana UKSM. Yang kedua, rencana kegiatan dan rencana anggaran belanja UKSM bagian dari rencana kerja sekolah RKS dan rencana anggaran belanja sekolah RAPS. 3. Langkah pelaksanaan. Adapun langkah pelaksanaannya yaitu ada 3. Yang pertama, menyusun rencana kegiatan UKSM dan rencana anggaran belanja RAP. Yang kedua, mengajukan rencana kegiatan UKSM dan rencana anggaran belanja UKSM tersebut pada rapat pengurus komite sekolah untuk dimasukkan pada RKS dan RAPS. Yang terakhir yaitu sekolah dan komite sekolah menetapkan dan mengalokasikan ke dalam RKS dan RAPS. Penyusunan rencana kegiatan UKSM yang keempat yaitu dilakukan pada rapat tahunan dengan melibatkan semua anggota tim pelaksana UKSM di sekolah ataupun madrasah pada penyusunan rencana kegiatan UKSM tahunan. Yang terakhir yaitu dalam penyusunan rencana kegiatan UKSM perlu memperhatikan yang pertama harus memperhatikan kegiatan yang mengacu pada program UKSM. Yang kedua perlu diperhatikan jenis kegiatan, waktu pelaksanaan kegiatan dan dana kegiatan. Selanjutnya yaitu tugas dan tanggung jawab 4 kementerian. Adapun tugas dan tanggung jawab 4 kementerian, yang pertama, tugas dan tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua, tugas dan tanggung jawab Kementerian Kesehatan. Yang ketiga, tugas dan tanggung jawab Kementerian Agama. Dan yang keempat, tugas dan tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri. C. Tugas tim pembina UKSM Pusat. A. Merumuskan kebijakan dan pedoman
dan pedoman umum di bidang pembinaan dan pengembangan UKSM yang bersifat nasional. Yang B. Melaksanakan sosialisasi dan memfasilitasi semua pemangku kepentingan dalam rangka pembinaan dan pengembangan UKSM. C. Menjalin hubungan kerjasama dan kemitraan dengan lintas sektor pihak pemerintah, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku. D. Tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah provinsi. Yang pertama, tugas dan fungsi sekretariat daerah provinsi. Yang kedua, tugas dan fungsi dinas pendidikan provinsi. Yang ketiga, tugas dan fungsi dinas kesehatan provinsi. Dan yang terakhir, tugas dan fungsi kanwil agama provinsi. E. Tugas tim pembina UKSM provinsi. A. Menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKSM yang meliputi pendidikan kesehatan, pembinaan kesehatan sekolah sehat. B. Menyusun petunjuk pelaksanaan UKSM. C. Menyusun petunjuk pelaksanaan untuk satuan pendidikan SMA, SMK, maupun MA. D. Menyosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKSM di wilayahnya. Selanjutnya, yaitu F. Tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah kabupaten atau kota. Yang pertama, tugas dan fungsi sekretariat daerah kabupaten atau kota. Yang kedua, tugas dan fungsi dinas pendidikan kabupaten atau kota. Yang ketiga, tugas dan fungsi dinas kesehatan kabupaten atau kota. Yang keempat, tugas dan fungsi kanwil agama kabupaten atau kota. G. Tugas tim pembina UKSM kabupaten kota. A. Menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKSM yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat. B. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan UKSM. C. Menyosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKSM di wilayahnya. H. Tugas tim pelaksanaan UKSM kecamatan. A. Menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKSM yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat. B. Membina dan melaksanaan UKSM. C. Menyosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKSM. D. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKSM melalui bimbingan dan penyuluhan. E. Melaksanakan peningkatan kualitas ketenagaan TP UKSM dan sekretariat tetap TP UKSM. Selanjutnya, kalian dapat melihat lembar dari contoh rencana kegiatan UKSM di sekolah. Materi selanjutnya yaitu bab 3 tentang pelaksanaan trias UKSM dan strata. A. Pendidikan kesehatan. 1. Tujuan pendidikan kesehatan. A. Memiliki adab, sopan santun, dan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari, sesuai dengan prinsip karakter etika ketimuran. Yang B. Memiliki pengetahuan tentang kesehatan, termasuk perilaku hidup bersih dan sehat. Yang C. Memiliki nilai dan sikap yang positif terhadap prinsip dan pola hidup bersih dan sehat. Yang D. Memiliki keterampilan dalam melaksanakan hal yang berkaitan dengan pemeliharaan, pertolongan, dan perawatan kesehatan. E. Memiliki perilaku hidup bersih dan sehat PHBS dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, yaitu pelaksanaan pendidikan kesehatan. Yang A. Kegiatan kurikuler, yaitu melalui pelaksanaan pendidikan pada jam pelajaran sesuai kurikulum yang berlaku untuk setiap jenjang yang dapat diintegrasikan ke semua mata pelajaran, khususnya pendidikan jasmani kesehatan dan agama. B.
Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar jam pelajaran, biasanya termasuk kegiatan pada waktu libur yang dilakukan di sekolah ataupun di luar sekolah, dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan peserta didik, serta melengkapi upaya pembinaan manusia Indonesia seutuhnya. 3. Metode, pendekatan dan metode. Pendekatan dapat dibagi menjadi A. Pendekatan individual. B. Pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok dapat dibagi menjadi 4, yaitu kelompok kelas, kelompok bebas, lingkungan keluarga, dan teman sebaya. Adapun metode dapat dibagi menjadi 7, yaitu belajar kelompok, kerja kelompok atau penugasan, diskusi, belajar perorangan, pemberian tugas, pemeriksaan langsung, karya wisata. Materi selanjutnya yaitu pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan adalah upaya peningkatan kesehatan promotif, pencegahan preventif, pengobatan kuratif, dan pemulihan rehabilitatif yang dilakukan terhadap peserta didik dan lingkungannya. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut meliputi A. Peningkatan kesehatan promotif dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan kesehatan dan latihan keterampilan. B. Pencegahan preventif dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan daya tahan tubuh, kegiatan pemutusan mata rantai penularan penyakit, dan kegiatan penghentian proses penyakit pada tahap dini sebelum timbul penyakit. C. Penyembuhan dan pemulihan, kuratif dan rehabilitatif dilakukan melalui kegiatan mencegah komplikasi dan kecacatan akibat proses penyakit. D. Membuat area promosi kesehatan di sekolah. Yang kedua, tujuan pelayanan kesehatan. Adapun tujuan pelayanan kesehatan yaitu A. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan melakukan tindakan hidup sehat dalam rangka membentuk perilaku hidup bersih dan sehat. B. Meningkatkan daya tahan tubuh peserta didik terhadap penyakit dan mencegah terjadinya penyakit, kelainan, dan cacat. C. Menghentikan proses penyakit dan pencegahan komplikasi akibat penyakit, kelainan, pengembalian fungsi, dan peningkatan kemampuan peserta didik yang cedera atau cacat agar dapat berfungsi optimal. 3. Tempat pelayanan kesehatan. Adapun tempat pelayanan kesehatan A. Di sekolah melalui kegiatan ekstrakurikuler berupa penyuluhan dan pelatihan keterampilan sebagai berikut. 1. Dokter kecil. 2. Kader kesehatan remaja. 3. Saka Bakti Husada. 4. Palang merah remaja dan lain-lain. B. Di puskesmas dan instansi kesehatan jenjang berikutnya sesuai kebutuhan. Yang keempat yaitu pelaksanaan pelayanan kesehatan. Adapun pelaksanaan pelayanan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan di puskesmas, pelayanan didik, pelayanan kesehatan peserta didik yang perlu dirujuk, pelayanan kesehatan pendekatan, dan pelayanan kesehatan metode yang diperlukan. Materi selanjutnya yaitu pembinaan lingkungan sekolah sehat. Lingkungan sekolah sehat. Poin pertama yaitu lingkungan fisik melalui ruang kelas, ruang UKSM, ruang laboratorium, kantin sekolah, sarana olahraga, ruang kepala sekolah, guru, dan lain-lain. Yang kedua, lingkungan sekolah sehat. Suatu kondisi lingkungan sekolah yang dapat mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal serta membentuk perilaku hidup bersih dan sehat serta terhindar dari pengaruh negatif. 3. Pembinaan lingkungan sekolah sehat. Usaha untuk menciptakan kondisi lingkungan sekolah yang dapat mendukung proses pendidikan sehingga mencapai hasil yang optimal, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. 4. Pelaksanaan pembinaan lingkungan sekolah sehat meliputi A. Kepala sekolah, B. Guru, C. Peserta didik, D. Pegawai sekolah, E. Komite sekolah, F. Masyarakat.
Materi yang akan dibahas selanjutnya yaitu bab 4, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. A. Monitoring. Monitoring yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengawasan, pengontrolan, atau pengendalian terhadap suatu objek kegiatan yang akan atau sedang yang sudah dilaksanakan, dengan tujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana manfaat maupun keberhasilan dari kegiatan yang telah dilaksanakan, serta untuk mengetahui kendala-kendala dan hambatan-hambatan, sekaligus untuk mengetahui penyimpangan yang mungkin terjadi, baik pada tahap perencanaan pelaksanaan dan pencapaian dari kegiatan yang dilaksanakan. Hasil yang diharapkan yaitu apabila ada kegiatan yang kurang sesuai atau menyimpang dapat dilakukan koreksi baik pada perencanaan maupun pada saat proses pelaksanaan kegiatan, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Ruang lingkup monitoring, evaluasi, dan pelaporan meliputi semua aspek di dalam perencanaan kegiatan di setiap jenjang pendidikan. Sasaran monitoring adalah manajemen atau organisasi serta berbagai kegiatan pembinaan dan pengembangan UKSM yang dilakukan oleh tim pelaksana UKSM termasuk guru, kepala sekolah, peserta didik, dan seluruh warga sekolah serta sarana prasarana yang mencakup pelaksanaan UKSM. Di bawah ini adalah gambar-gambar dari instrumen monitoring. Gambar pertama yaitu instrumen monitoring, gambar kedua yaitu alur monitoring, dan yang terakhir yaitu alur pembinaan dan pengembangan UKSM. B. Evaluasi. Salah satu evaluasi tersebut pembinaan melalui proses pengukuran hasil yang dicapai dibandingkan dengan sasaran yang telah ditentukan sebagai bahan penyempurnaan, perencanaan, dan pelaksanaan UKSM yang akan datang. Tujuan. Adapun poin-poin evaluasi, yang pertama yaitu tujuan, 2 sasaran, 3 ruang lingkup, 4 unsur-unsur yang dievaluasi, 6 prinsip-prinsip evaluasi, 6 cara dan teknik evaluasi, 7 alur evaluasi. C. Pelaporan. Pelaporan dalam pelaksanaan UKSM adalah suatu kegiatan melaporkan atau menyampaikan secara tertulis segala kegiatan yang telah dilakukan, mencangkup program pelaksanaan UKSM yang dilakukan tim pelaksana UKSM. Adapun macam-macam pelaporan, yang pertama adalah tujuan, sasaran, waktu, dan hal-hal yang perlu dilaporkan. Bab selanjutnya yaitu bab 5, indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, A. Indikator input meliputi 1. SK tim pelaksanaan UKS sekolah atau madrasah, 2. Rencana kegiatan UKSM, 3. Rencana anggaran belanja UKSM dengan rencana kerja sekolah dan rencana anggaran belanja sekolah. Yang keempat, peran dan keterlibatan komite sekolah, orang tua. B. Indikator output. Indikator output dapat dibagi menjadi 3, yaitu 1. Terlaksananya trias UKSM, 2. Terlaksananya program UKSM di sekolah ditangani oleh anak atau child-to-child program. Yang ketiga, ketersediaan sarana dan prasarana UKSM. C. Indikator dampak. Indikator dampak dapat dibagi menjadi 3, yaitu 1. Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat, 2. Meningkatnya derajat kesehatan peserta didik, 3. Meningkatnya pengetahuan dan sikap dan perilaku peserta didik yang sehat. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan tentang materi yang telah saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di-subscribe ya.